Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kanal YouTube saya, Agus Supriyatna, dengan NPM 181063102007. Kali ini kita akan membahas mengenai budaya organisasi dengan tema komunikasi dalam suatu organisasi dengan dosen pengampu Ibu Novian Ekawati, SEMM. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang diberitahukan tersebut bisa dipahami oleh lawan bicara. Selanjutnya, menurut Malayu SPH Sibuan, komunikasi adalah alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide, atau informasi dari komunikator kepada komunikan agar di antara mereka terjadi interaksi. Nah, selanjutnya yaitu ada unsur-unsur komunikasi. Di dalam komunikasi unsur yang pertama itu ada komunikator, orang yang menjadi sumber informasi. Yang kedua ada pesan atau isi, sesuatu yang menjadi isi komunikasi. Yang ketiga ada media yang digunakan dalam berkomunikasi, misalnya medianya itu melalui telepon. Yang keempat ada komunikan, pihak yang menerima informasi atau berita. Yang terakhir ada feedback atau umpan balik, merupakan tindak lanjut dari komunikasi. Nah, berbicara mengenai unsur-unsur dalam proses komunikasi itu ada beberapa unsur. Di sini dapat kita lihat ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan suatu pesan. Nah, di sini ada isi dari suatu pesan. Misalkan dari komunikator ini menyampaikan suatu pesan kepada komunikan. Isi yang disampaikannya itu misalkan mengenai pemberitahuan bahwa departemen produksi membutuhkan bahan baku. Nah, lalu di sini medianya itu misalkan melalui telepon, kan karena di perusahaan itu ada telepon yang hanya terhubung di suatu antar departemen saja. Nah, ini komunikan ini adalah orang yang menerima suatu informasi dari komunikator. Tapi dalam suatu komunikasi itu tidak semuanya berjalan mulus. Di sini terdapat suatu gangguan. Gangguannya itu bisa berupa bahwa pesan yang disampaikan dari komunikator ke komunikan itu tidak tersampaikan dengan baik. Misalnya, ketika dari komunikator atau dari orang yang membutuhkan itu, saya membutuhkan barang 500 kg, bahan baku 500 kg. Tetapi di sini misalkan ada yang error dari medianya, misalkan sinyalnya kurang bagus. Nah, si komunikan itu menangkapnya 200 misalkan. Nah, disitulah yang menjadi gangguan dari komunikasi. Lanjut. Nah, di sini ada fungsi komunikasi. Yang pertama dalam suatu organisasi itu ada fungsinya sebagai informatif, yaitu dapat memberikan informasi. Komunikasi itu bisa memberikan informasi, misalkan diberitahukan kepada A bahwa telah diangkat sebagai karyawan tetap. Tuh, berisi informasi. Yang kedua itu berisi kebijakan dalam suatu organisasi. Dipampang suatu informasi bahwa setiap karyawan harus menggunakan masker dalam masa pandemi. Tuh, itu sebuah kebijakan. Yang ketiga yaitu persuasif. Nah, ketika suatu manajer ataupun atasan ingin menyampaikan sebuah ajakan kepada
bawahannya, yaitu ini bisa juga berupa persuasif, gimana caranya si bawahan itu mau menerima ajakan dari manajer tersebut. Yang terakhir yaitu ada integratif, keterpaduan hubungan organisasi. Organisasi sebagai wadah komunikasi. Menurut Everett M. Rogers, dalam bukunya Communication in Organization mendefinisikan sebagai suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui jenjang kepangkatan dan pembagian tugas. Nah, jadi komunikasi organisasi itu sebagai wadah komunikasi maksudnya itu adalah dalam suatu organisasi itu tentu akan banyak berkomunikasi satu sama lain. Tidak mungkin organisasi itu hanya diam-diam saja, karena bagaimanapun manusia pasti akan saling berinteraksi. Maka di situ terjadinya suatu komunikasi. Makanya di sini disebutkan bahwa organisasi yaitu sebagai wadah komunikasi. Nah, jadi itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.